Program Bincang Spesial Fajar Online bersama saya Harifuddin, kali ini dengan tokoh yang tentu saja juga spesial. Beliau berlatar belakang arsitek dan akademisi, sekarang menjadi kepala daerah. Karya-karyanya untuk yang karya arsitektur tersebar di banyak kota. Tokoh kita hari ini Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, akrab kita sebut dengan Dani Pomanto. Sekarang kami sudah berada di kediaman beliau dan sudah berada di hadapan beliau. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat. Kayaknya di awal tahun ini langsung tancap gas dengan banyak program-program di pemerintahan Pak. Iya, memang kita harus seperti itu karena tahun sebelumnya kita mengalami penyerapan anggaran yang cukup rendah dan pendapatan yang belum maksimal, sehingga kita harus startupnya itu harus lebih dulu. Biasanya startupnya itu baru bulan 4, bulan 3, ini tidak, sebelum Desember kita langsung jalan ya. Jadi memang tidak ada istirahat ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat ulang tahun. Besok. Pada hari ini berulang tahun ke 59 tahun. Iya. Tepat di 30 Januari 2023 ini. Pada hari ini paket komplit lah boleh dibilang. Ya. Seorang suami yang dari seorang istri yang cerdas dan banyak aktivitas, kemudian ayah dari 3 orang anak yang luar biasa. Dengan pengalaman-pengalamannya di di bidang baik di arsitek, dia masuk pemerintahan dan politik. Pak, dari semua pencapaian ini dari akademisi kemudian masuk ke politik, kira-kira pencapaian apa yang paling luar biasa menurut Bapak? Saya kira ya sesuai dengan cita-cita saya, sederhana, disayang banyak orang mati masuk surga. Jadi pencapaian terbaik adalah disayang banyak orang. Ya tentunya dengan ilmu yang kebetulan Allah takdirkan kita berilmu arsitektur dan ditakdirkan menjadi wali kota dan tetap juga menjadi anak lorong dan tetap juga menjadi teman dari teman-teman saya dari dulu. Nah dengan channel atau jalur itulah saya bagaimana bisa bermanfaat bagi banyak orang dan itu tadi mengambil cinta-cinta teman-teman, ya itu sebuah saya anggap pencapaian hidup yang bagi saya itu luar biasa. Pada hari ini wali kota dengan banyak program-program, banyak jargon-jargon yang diciptakan dan bisa memotivasi masyarakat, mulai dari anak lorong, kemudian sekarang yang lagi dikembangkan wisata lorong wisata. Baru-baru ini mengembangkan lagi Makassar kota makan enak. Kira-kira apa target besar yang ingin dicapai dari semua program-program itu? Kalau saya lihat kayak banyak berusaha untuk mengangkat ekonomi masyarakat, atau seperti apa kira-kira targetnya Pak? Jadi memang banyaknya inovasi atau terobosan ini tidak lain adalah karena banyaknya masalah yang harus carikan solusi. Menggerakkan masyarakat itu kan harus dengan 1-2 kata, jangan dengan banyak kata-kata. Orang nggak punya waktu lagi dengan banyak kata-kata. Maka branding-branding inilah yang dipakai untuk menarik dan menggerakkan masyarakat. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Jadi kata-kata motivasi, Makassar kota makan enak. Nah tidak lain bagaimana kita ditantang memuaskan tamu kita dalam sisi makanan apapun. Termasuk kopinya, termasuk kue-kuenya, esnya, jus-jusnya, semua harus ditantang untuk mencapai kata enak itu. Apalagi Makassar ini banyak makanan enak memang, dan orang sepakat, seluruh Indonesia sepakat dengan istilah itu. Karena makan enak di Makassar itu experiences, pengalaman, bukan coba-coba. Jadi mereka selalu mau datang karena makanan. Nah karena itu sudah jadi pengalaman hidup mereka. Kemudian lorong wisata itu juga menjawab persoalan food security, ekonomi sirkular, kohesivitas sosial. Jadi banyak sekali jawaban yang kita paketkan dalam satu paket, namanya lorong wisata. Ada Cokmo, bagaimana kita public transport kita dengan kemampuan jalan yang terbatas, yang lebarnya terbatas, maka kita mendesain sebuah angkutan publik yang
slim atau tidak besar, tapi berdaya tampung banyak. Bisa membawa 12 orang sampai 13 orang. Iya. Nah, sekalian bagaimana dengan semangat berenergi listrik, kita masukkan juga di situ. Jadi memang banyaknya inovasi ini karena banyaknya persoalan yang harus dijawab, kira-kira begitu. Makanya banyak program-program yang juga harus dilakukan. Betul. Pak, kembali lagi ke soal yang Makassar, kota makan enak ini. Kira-kira apa yang kita dapatkan di Makassar ini dan sulit untuk kita dapatkan di kota lain? Jadi makanan makan enak, kota makan enak ini tidak lain, saya ingin menjadikan makanan menjadi industri kita. Masuk industri pariwisata. Jadi bukan hanya orang bisa mencicipi coto dengan berbagai macam coto ada di Makassar. Bukan hanya coto Nusantara saja, ada coto Mangadel, ada coto Gagak, ada coto Ranggong, banyak ada coto Bagadang. Ya, satu produk saja banyak variannya. Nah, saya berharap kalau ini sudah masuk dalam fase industrial, maka kita bisa, sekarang sudah ada sih, jadi bumbu keringnya. Iya. Bahkan coto dingin, basahnya yang didinginkan itu, jadi namanya bumbu basah. Yang siap diolah, ya. Jadi saya berharap sampai di situ. Kita punya sekitar 40 makanan enak di Kota Makassar yang kita harus eksplorasi dengan baik. Bagaimana palu butung bisa kita paket, bisa orang makan di mana orang berada di pesawat, dia keluar negeri dia langsung tinggal buka langsung makan palu butung. Pisang hijau pun seperti itu. Kan banyak. Songkolo kita juga harus dikemas dengan baik, rapi. Kita bikin kota kecil saja, di mana-mana kita bisa makan songkolo. Banyaklah. Nasi kuning kita harus kita eksplorasi. Konro kita bagaimana kita bisa membuat banyak varian, pilihan-pilihan, seperti itu. Jadi kota makan enak ini adalah menaikkan income masyarakat dan tentunya menaikkan pendapatan income kota. Berarti masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Saya dengar akan banyak event-event skala internasional yang akan di Kota Makassar di tahun ini. Nah, apakah dengan program ini juga bisa mendukung itu atau seperti apa nanti ke depannya? Kota makan enak ini masuk di semua sisi. Kita nanti tuan rumah ASEAN Architect Forum. Itu ada 600 sampai 10.000 arsitek kumpul. Kemudian kita tuan rumah otonomi daerah. Kita tuan rumah berkumpulnya 47 kepala staf angkatan laut seluruh dunia. Ratusan orang lagi ke Makassar. Kemudian kita juga tuan rumah Rakernas kota-kota di Indonesia. Ada bisa sampai 10.000 orang datang itu dari berbagai kota. Kita punya event F8, belum event-event yang lain. Jadi dengan kota makan enak ini, branding baru ini, maka kita akan lebih memproduktifkan hal-hal ini dan lebih mempromosikan, dan tentunya ujung-ujungnya adalah income kota, income masyarakat meningkat. Pak, dengan banyaknya bahkan ratusan mungkin event-event skala nasional maupun internasional yang akan dilakukan di tahun ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan apa manfaat yang paling bisa langsung dirasakan oleh masyarakat? Semua harus tersistem. Lorong wisata itu sistem. Di lorong wisata ada pengelola namanya Dewan Lorong yang terdiri atas 3 unsur milenial, perempuan, dan orang tua. Nah, kita ada 196 lorong sekarang, 1096 lorong. Tahun ini tambah 1000. Nah, lorong-lorong ini harus bernilai produktif dan punya income. Nah, jadi lorong ini merupakan sebuah jejaring. Kita sekarang punya jejaring juga fasilitas sosial namanya recover container. Nah, misalnya sekarang kita akan fight dengan habis-habisan soal inflasi. Saya rubah jadi pasar murah semua di sana. Jadi kita sebenarnya punya sistem. Jadi maka ekosistem inilah yang harus terus dijalankan dan melibatkan semua orang. Itu kuncinya. Jadi secara tidak langsung menaikkan sumber pendapatan masyarakat. Kita bisa menekankan inflasi. Kalau sumber pendapatan meningkat, berarti pertumbuhan ekonomi meningkat. Tapi di lain pihak kita menekan inflasi supaya jangan ada kemahalan di situ. Jadi lorong wisata ini bukan cuma sekedar mengecat-ngecat. Bukan sekedar mengecat lorong. Itu semacam game di mana masyarakat semua terlibat, mampu mempersatukan masyarakat, membentuk komunitas sendiri, mengelola sendiri, kemudian menghasilkan sendiri, independen,
dan akhirnya mereka akan mendapatkan income. Begitu. Baik, Pak Dhani, sebagai wali kota dengan jumlah penduduk 1,5 juta, Ya. ini cukup sangat besar, bahkan memang Makassar menjadi kota besar di Indonesia. Nah, kira-kira di sisa jabatan Pak Dhani untuk periode kedua ini yang mungkin sekitar 2 tahun lagi, Pak ya. Iya. Nah, kira-kira apa harapan atau cita-cita terbesar Pak Dhani untuk kemajuan dan pembangunan kota Makassar ini? Paling tidak saya ingin memberikan legacy sebuah ekosistem yang yang akan dilanjutkan oleh setelah saya, ya pelanjut saya. Ekosistem di pendidikan yang insya Allah kita lagi tata, ekosistem di sosial, ekosistem di ekonomi kerakyatan seperti lorong wisata, ekosistem di smart city, ekosistem di sistem kesehatan, ekosistem di sistem kebudayaan kita, ekosistem di sistem festival kita. Nah, kalau ekosistem sudah jalan, karena terbukti semua yang kita buat hari ini secara awarding, kita mendapatkan awarding yang terbaik di Indonesia. F8 kita tetap listing di Cannes. Kita punya inovasi-inovasi semua rata-rata mendapatkan banyak apresiasi. Bukan hanya penghargaannya, tetapi join luar negeri juga ada. Ya, lorong-lorong kita dengan Amerika, dengan Australia, teman-teman Singapura juga datang ke sini. Ya, dan banyak negara-negara berminat, Belgia berminat, Spanyol berminat. Jadi banyak. Jadi artinya berarti apa yang kami buat itu menarik, bukan hanya untuk nasional, tapi untuk internasional. Sudah mendapat pengakuan internasional. Jadi sisa masa jabatan saya berharap ekosistem ini bisa menjadi legasi saya, agar pelanjut saya tinggal memikirkan hal-hal yang belum dipikirkan sebelum. Tinggal dilanjutkan lain. Dengan keinginan Bapak untuk meninggalkan legasi itu, kalau Bapak melihat sampai sejauh ini, apakah masyarakat siap dengan ekosistem yang sudah dibuat tersebut? Prinsipnya masyarakat selama mereka mendapat benefit dari itu, dia dukung. Lorong wisata ini kan dukungannya luar biasa. Mereka terbuka, mereka kompak di dalam lorong yang tadinya hanya intrik-intrik, akhirnya jadi sudah berproduksi. Ada satu lorong, kalau dia sudah panen ikannya, hasilnya dia bagi rata, ada sudah bentuk koperasi. Jadi dia membangun sistemnya sendiri, membangun ekonominya sendiri, melaksanakan sendiri, dan dia berdaya. Tidak banyak daerah di dunia yang memberdayakan masyarakatnya seperti itu. Dan itu mereka merasa manfaatnya. Ya. Maka bukan hanya lagi bangga menjadi anak lorong. Dulu anak lorong orang tidak bangga, tapi sekarang dia sangat independen. Ya, karena tadinya dia harus cari uang di luar lorong, ini uang yang datang di lorongnya. Pemberdayaan langsung dari langsung. Ya, ada sistem online, ada smart city-nya gitu. Jadi boleh dikatakan bahwa legasi ini tidak harus pembangunan fisik, tapi juga langsung pembangunan. Ya, di samping memang saya ada bangun fisik, saya bangun sirkuit, sport center. Ya, saya tidak bangun stadion karena kan provinsi yang bangun stadion. Kemudian saya bangun Makassar Government Center, di dalamnya ada mall pelayanan publik, mall investasi, mall inovasi, mall UMKM. Jadi bukan hanya mall pelayanan publik saja, tapi integrasi. Ya, saya akan bikin Japarate, pantai. Kita akan bersainglah seperti Makassar Bay, Marina Bay Sands, Sydney Harbour. Kita insya Allah jadi internasional. Berarti masyarakatnya langsung yang harus diberdayakan dan dilibatkan untuk. Benar sekali. Dan bukan cuma dari pemerintah saja, Pak. Bukan programnya. Benar sekali. Baik, Pak, sedikit mungkin ini. Kalau kita lihat di jalan-jalan sudah banyak yang bertebar-tebaran ini spanduk. Arahnya untuk 2024. Kayaknya masyarakat banyak yang mendukung, Pak, untuk mungkin maju di Pilgub atau seperti apa? Ya, saya pertama terima kasih kepada teman-teman loyalis yang berinisiasi memasang spanduk itu. Saya sendiri belum ada desain dari saya, belum ada spanduk yang saya cetak. Berarti murni dari masyarakat semua? Murni dari masyarakat, dan saya tentunya aspirasi dan harapan ini tentunya saya akan tidak sia-sia, tapi tentunya harus semua terencana, harus disurvei dengan baik, harus ada keputusan politik yang kuat, harus dukungan kuat atas bawah. Insya Allah saya pasti tidak akan kecewakan masyarakat. Itu intinya. Dan insya Allah
kalau memang syarat-syarat untuk maju terpenuhi, insya Allah saya maju. Tapi kalau tidak, saya juga mohon maaf, barangkali lebih bagus kita berkarya di tempat lain. Nah, dan saya hargai sekali, bukan hanya di Makassar dipasang spanduk, di mana-mana dipasang baliho. Iya. Seperti itu. Bahkan di luar kota Makassar pun juga banyak, Pak. Iya, saya baru ditelepon tadi di sekitar Luwu, sekitar apa, masuk di Luwu Timur. Ya, saya baru ditelepon orang, saya juga tidak tahu di mana itu, begitu. Pak Dhani ini sudah sukses sebagai akademisi, kemudian arsitektur, kemudian menjadi wali kota, dan insya Allah mungkin ke depannya lebih naik kelas lagi. Pak, kira-kira apa target atau harapan terbesar ke depan? Saya kira itu tadi sederhana, bagaimana memberi manfaat bagi orang, dan orang mencintai kita, ya, masyarakat mencintai, karena tidak ada hal yang saya rasakan yang paling membahagiakan hati saya kalau orang sayang kita. Ya, banyak peristiwa-peristiwa politik yang menyertai saya, dan alhamdulillah kita dalam posisi-posisi yang selalu menguntungkan karena cinta itu. Yeah. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Kalau harta, saya kira banyak orang lebih banyak hartanya. Kalau soal fasilitas, banyak orang yang lebih banyak fasilitasnya. Tapi kalau cinta, Banyak orang. ya saya kira tidak banyak orang bisa capai itu. Ya, dan enak, karena kita ini kan pasti punya umur, dan pasti satu saat kita akan berakhir. Tapi cinta itu akan terpelihara kepada anak-anak kita. Jadi ya apa kebaikan-kebaikan dengan orang yang mencintai kita, itu kan bisa turun di anak-anak kita. Anak-anak kita pasti disayang juga orang. Nah, kita juga ini kan karena bapak-bapak kita, nenek-nenek kita, seperti itu. Itu dunia akhirat kalau cinta. Pak, spill sedikit kisah inspiratifnya. Apakah waktu masih kecil memang memimpikan untuk menjadi kepala daerah atau seperti apa? Ya, saya sendiri sebenarnya dulu cita-cita saya itu menjadi pencipta. Seperti dulu arsitek belum dikenal. Pencipta. Sampai SMA saya tidak kenal itu arsitek. Saya waktu umur 7 tahun saya sudah bikin rumah di atas pohon. Itu cerita ayah saya juga ingat. Saya bikin rumah di bawah tanah dan saya tiduri. Saya suka bikin kemah-kemah, dulu ada namanya film Lone Ranger dulu. Kemah-kemah. Saya suka berpetualang waktu kecil-kecil. Dan yang luar biasa, ayah saya, ibu saya memberikan saya kebebasan berpikir. Itulah warisan terbesar dari almarhum ayah dan almarhumah ibu saya. Saya dari awal itu, semua ide-ide saya dari kecil tidak pernah diintimidasi, tidak pernah dilarang. Ada kebebasan. Ada kebebasan berpikir. Nah, akhirnya terbawa sampai sekarang. Dan itulah yang paling mahal saya rasakan, atau paling berarti yang saya rasakan dalam diri saya adalah kebebasan berpikir. Nah, sehingga ya memang secara politik, kalau ada yang ganggu di kebebasan berpikir itu, ya disitulah fight perjuangan saya gitu. Begitu. Apa yang Bapak, misalnya setelah sekarang menjadi wali kota, apa yang Bapak rasakan atau pikirkan waktu sebelum menjadi wali kota dan setelah menjadi wali kota? Oh, ternyata seperti ini setelah menjadi wali kota. Iya, memang setelah jadi wali kota kita mendengarkan semua orang. Iya. Dan waktu pribadi kita sudah tidak ada. Pasti akan sudah tidak ada. Ini sudah menjadi waktunya masyarakat. Nah, sehingga ya kadang-kadang kita lagi kurang enak badan, kadang-kadang kita apa, tapi kita harus layani masyarakat. Kadang-kadang kata-katanya juga bukan dalam lingkup kemampuan kita, tapi kita harus layani masyarakat. Itu bedanya. Beda yang paling gampang begini. Kalau sebelum jadi wali kota, kalau hujan keras enak tidur. Kalau jadi wali kota hujan keras paling tidak enak tidur. Karena kita selalu memonitori memikirkan masyarakat. Bagaimana, ada yang banjir tidak, ada yang apa tidak. Nah, artinya beda memang. Nah, benarlah kata Ali bin Abi Thalib. Siapa itu pemimpin? Iya. Pada saat dia bersama rakyat, dia seperti bukan pemimpin, setara dia. Tapi pada saat rakyat dapat kesulitan, dia seperti pemimpin. Dia menonjol, dia goes to balcony, dia menonjol. Kalau ada masalah, dia yang paling di depan. Tapi pada saat tidak ada masalah biasa, dia membaur sama rakyatnya. Jadi itu aslinya pemimpin. Nah, saya kira saya juga merasa tidak ada juga perbedaan. Sebenarnya tidak ada juga perbedaan saya. Setiap saat orang bisa telepon saya seperti dulu.
Saya juga terima tamu apa adanya, cuma karena terlalu banyak tamu terpaksa harus diatur. Kan itu cuma diatur saja kan waktunya, tapi terima tamunya sama. Ya, saya sudah pernah 2 tahun tidak jadi wali kota. Toh juga ramai orang ke sini. Dan yang membahagiakan sekali adalah rumah ini ramai orang, walaupun tidak jadi wali kota. Artinya bukan karena wali kotanya dia datang, tapi karena dia cintanya sama sahabatnya. Nah, seperti itu. Karena tidak jadi wali kota pun ramai nih. Mungkin seperti harapan dan keinginan cita-cita Bapak bahwa untuk selalu dicintai banyak orang. Ya, makanya ya saya kira memang harapan kita hidup itu kan keselamatan dunia akhirat. Ya, caranya lah amal jariah dengan orang. Jadi amal jariah orang itu kan tentunya bagaimana orang mendoakan kita kalau dia tidak cinta kepada kita. Nah, cinta itu kan dibangun dari kebaikan-kebaikan. Ya, bukan berarti ada kata baik untuk semua, baik untuk Sulsel nanti nih. Tapi begitu filosofinya gitu. Ada jargon bahwa semua baik. Program Makassar Kota Makan Enak sudah di launching. Begitu juga dengan program-program sebelumnya. Nah, kira-kira next program apa lagi nih yang kira-kira akan dihadirkan ke masyarakat? Sesuatu yang tak kalah besar dan inovatifnya. Yang jelas adalah pertama bagaimana merevitalisasi atau mengevaluasi program-program yang sudah di launching dulu. Misalnya memastikan berjalan. Cokmo itu baru 1, dibutuhkan tahun ini 15. Jalan tidak. Tetere kemarin baru motornya yang ada, gandengannya belum. Bagaimana ini sempurna dulu berjalan. Nah, termasuk lorong wisata. Lorong wisata kan tadinya 5.000, sekarang baru 2.096. Nah, bagaimana bisa maksimal, berdaya guna, berhasil guna. Nah, memang kenapa ada Makassar Kota Makan Enak itu karena memang arahan Bapak Presiden meminta semua daerah rebranding kemarin daerahnya dengan hal yang produktif. Jadi memang itu perintah. Nah, begitu juga Makassar Recover kan dulu juga perintah juga itu. Nah, maka dengan itu saya kira yang pasti adalah bagaimana semua program-program yang ada berjalan maksimal. Semua bisa sekolah, semua harus sekolah. Revolusi pendidikan, banyak sekali mitigasi sosial, itu harus dipastikan jalan, bukannya jalannya saja tapi maksimalnya, bukannya maksimalnya saja tapi produktivitasnya harus dijamin. Itu yang pasti. Mengenai akan datang, saya kira masih banyak lagi inovasi lain, tergantung nanti apa persoalan akan datang yang harus dijawab. Tergantung kebutuhan. Ya, kebutuhan. Dan bagaimana Pak untuk memastikan bahwa semua ini akan berjalan? Apakah sudah ada sistem yang dibuat atau? Nah, harus dengan Smart City, dan harus dengan sumber Smart City. Semua harus terukur. Misalnya seperti minum kopi di Makassar itu berapa gelas sih? Berapa kopi sih setiap hari dibutuhkan di Makassar? Dan dari mana itu kopinya? Agar kita lihat barang masuk, barang keluar, ya kan seperti itu. Kita makan sarabak misalnya, berapa jahe sih yang dibutuhkan? Jadi kita harus menghitung dan semua itu by data yang kemudian kita akan bisa membuat modeling, penghematan dan produktivitas yang kuat dan di mana sisinya supaya kita misalnya bisa menjual minuman atau makanan yang harganya memadai untuk bisa menjadi income yang kuat bagi masyarakat dan tentunya income yang kuat baik langsung maupun tidak langsung kepada Kota Makassar. Baik, terakhir mungkin Pak Wali. Apa harapan atau impian Pak Wali ini terhadap masyarakat di Kota Makassar ini? Jadi masyarakat Kota Makassar itu adalah sedikit masyarakat di dunia yang luar biasa. Masyarakat Makassar itu adalah masyarakat dengan independensi bercara berpikir yang sangat kuat. Kedua, walaupun seperti itu, begitu disentuh hatinya, maka dia akan selalu membayar lebih. Anda memberi kebaikan, masyarakat Makassar akan membeli lebih dari kebaikan itu sendiri. Maka dengan itu, kenapa masyarakat Makassar selalu eksis dimanapun berada? Bukan hanya di Makassar, dimanapun berada. Maka memimpin diaspora Makassar begitu kuat. Jiwa kepemimpinan dan jiwa persaudaraan yang sangat kuat. Solidaritasnya sangat kuat. Tinggal bagaimana memanajerial barang-barang ini. Dan masyarakat Makassar masyarakat yang cerdas. Kalau masyarakat Makassar tidak cerdas, wali kotanya bukan Doni Pomanto. Saya adalah bentuk kecerdasan politik masyarakat Makassar. Jadi bagi pelanjut saya, itu intinya.
Jadi jangan sekali-sekali membangun Makassar itu tanpa kecerdasan. Karena kecerdasan dan secara IPM, Makassar termasuk tertinggi di Indonesia. Itu sudah 82,79 kalau tidak salah. Orang lain masih 70-an. Kita sudah 82,79. IPM yang tertinggi di Indonesia. Jadi kecerdasan ini bukan hanya pepesan kosong. Betul-betul terukur dengan baik. Maka dengan itu, ke depan, harapan saya bagi masyarakat, jaga kecerdasan. Nah, karena hanya orang cerdaslah yang bisa membaca kecerdasan. Dan saya bilang, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ini adalah produk kecerdasannya masyarakat Makassar. Kalau misalnya masyarakat tidak cerdas, biar saya guling-guling, saya tidak dipilih. Ya, tapi karena cerdasnya, baik cerdas rohania atau mentalitas, cerdas cara melihat, cerdas cara berpikir, dan cerdas cara memandang masa depan, maka insya Allah, jadi kalau banyak kandidat mau jadi wali kota, lihat di sini. Ya, jangan bahasa janji-janji, bahasa kebaikan. Karena masyarakatnya sudah cerdas untuk masyarakat sudah cerdas melihat kebaikan. Jadi jangan pura-pura baik atau piti-piti baik-baiki. Tidak mempan itu barang. Harus baik dari hati yang dalam. Masyarakat Makassar, kalau orang tidak cerdas melihat masyarakat Makassar itu sulit. Tapi kalau orang dengan kacamata kecerdasan, itulah masyarakat yang saya kira termasuk masyarakat yang tercerdas di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi pemimpin cerdas lahir dari masyarakat yang cerdas, dan untuk memimpin kota Makassar, pemimpinnya harus cerdas lebih dahulu. Iya, betul. Jadi tidak mudah untuk memimpin kota Makassar ini. Betul. Cuma sekedar janji-janji akan. Betul ya. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, yang seru, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang akan kita kulik dari Bapak Dani Pomanto ini di perbincangan berikutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Dani, selamat ulang tahun yang ke-59 untuk tahun ini. Kita kembali di program Bincang Spesial bersama Fajar Online edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.